Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Nur Rahmat Sasongko dengan NIM 4003063620014. Saya dari Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kelas C. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat proses penciptaan manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Delia Ulami, SPDI, MPDI. Baik, langsung saja. Bab pertama, pada uluhan latar belakang. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Memiliki akal sehat yang luar biasa, fisik yang bergerak dengan leluasa, dan nikmat yang paling indah adalah dapat selalu bersyukur kepada Allah SWT. Manusia adalah makhluk yang diberkahi kesempurnaan. Semua makhluk ciptaan mempunyai organ indera memungkinkan kelangsungan hidup dengan kemampuan berpikir yang sama dengan hadiah terbesar. Pepatah lama mengatakan bahwa manusia adalah binatang yang dapat berbicara atau berkomunikasi sebagai ekspresi superioritas apa yang membedakannya dengan makhluk lain. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia terdiri dari wujud fisik yang berwujud dengan Manusia terdiri dari wujud fisik yang berwujud dan juga mencakup anugerah beberapa ruh ciptaan Allah SWT yang bersifat abstrak. Manusia diberi kecerdasan sentral atau total, bukan hanya kecerdasan parsial atau perival. Manusia dijadikan oleh kemampuan untuk mencintai dan dengan tulus, bukan sekedar refleks egois. Namun, berbeda dengan hewan yang tidak mengetahui apapun selain dunia indera, meskipun mereka mungkin memiliki kepekaan terhadap hal yang sakral. Yang kedua, rumus masalah. Yang pertama, apa hakikat penciptaan manusia? Yang kedua, apa tujuan ciptakan manusia? Yang ketiga, bagaimana proses terbentuknya manusia dalam menurut Al-Quran? Yang ketiga, tujuan mengetahui makna hakikat penciptaan manusia, memahami mengapa manusia diciptakan, mengetahui asal terjadinya manusia. Oke, bab 2, pendahuluan. Yang pertama, 2.1, hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kasta tertinggi dibandingkan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai wujud terbaik dalam wujud bentuk fisik dan psikis dari hati dan pikiran atau akal, dan mengamati alam semesta, melibatkan pemikiran tentang sesuatu yang ada. Jadi begitulah sudah sepatasnya masyarakat mendapatkan bimbingan dalam risalah agama Islam dan panduan tentang cara menggunakan risalah keagamaan Islam ini dalam praktik setiap manusia di kehidupan dunia. Kedudukan tertinggi manusia di antara makhluk lain seperti malaikat, jin, setan, benda dalam alam, dan lain-lain. Malaikat adalah ciptaan Allah SWT yang nampaknya selalu berserah diri dan taat kepada Allah SWT. Sementara itu, jin merupakan ciptaan Allah yang tidak kasat mata, yang terdiri dari dua kemungkinan, yang selalu taat yaitu jin muslim, dan ada juga yang selalu durhaka yaitu jin kafir. Setan adalah makhluk gaib yang selalu durhaka kepada Allah, bahkan memuju untuk selalu mengkhianati Allah. Di sini diterangkan dalam surat Hud, Quran surat Hud ayat 61, Aila samud akhahum salihah qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahi ghairuh huwa ansha'akum min al-ardi wa ta'marakum fiha fa'astaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Yang artinya, dan kepada Thamud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu memohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya melalui memperkenalkan doa hambanya. Dalam Al-Quran, manusia memiliki nama tersendiri yang menggambarkan bagaimana manusia tersendiri, yaitu yang pertama Al-Insan, terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan 'allamahul bayan, yang artinya Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dalam Al-Quran, kata Al-Insan disebutkan sebanyak 65 kali untuk satu orang. Begitu pula dengan ins dalam bentuk jamak menggunakan kata an-nas, wan-nasi, insia, an-nasi. Hampir pada setiap ayat
yang menyebutkan manusia dengan kata al-insan. Konteksnya selalu menampilkan manusia sebagai makhluk istimewa secara moral dan spiritual yang tidak dikendalikan oleh makhluk lain. Al-insan berarti manusia yang dapat atau memiliki kecerdasan berpikir atau dan berbicara. Yang kedua al-basyar. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mala amin qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'i al-akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Yang artinya dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhir kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dia meminum apa yang dari kamu minum. Al-Bashar berarti manusia itu memiliki aktivitas setiap harinya seperti makan, minum, tidur, bekerja, dan sebagainya. Yang ketiga adalah Abdun. Dalam Quran surat As-Saba ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalafahum minas sama'i wal ard in nasha' naqsif bihim wal arada aw nusqit alaihim kisafa minas sama' inna fi dhalika la ayatan likulli 'abdin munib. Yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami yang benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terjadi tanda kekuasaan Tuhan bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Abdun berarti seorang hamba yang berkewajiban untuk beribadah dan taat kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah Bani Adam. Rasulullah bersabda, "Qul Bani Adam khata'un wa khairun khata'ina taubabun." Setiap anak Adam, yang artinya setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Dari hadis riwayat Tirmizi 2499, Sahih At-Taghrib 3139. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa kita manusia adalah anak atau anak Adam. Poin kedua, 2.2, tujuan diciptakan manusia. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Di sini akan menjadikan satu ayat, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Allah menciptakan manusia, jin, dan makhluk lainnya tidak bukan hanya untuk menyembah Allah SWT. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT karena telah memberikan beribu-ribu bahkan juta-juta tak terhingga kenikmatan yang didapat. Yang kedua, menjadi khalifah yang memimpin bumi. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah menciptakan manusia juga sebagai pemimpin yang diharapkan dapat mengatur bumi dan seisinya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling mulia yang telah diciptakan Allah SWT. Kita masuk ke poin 2.3, asal mula terjadinya manusia dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran telah menyatakan proses penciptaan manusia sebelum dunia kedokteran mengetahuinya. Betapa luar biasanya Al-Quran telah mengetahui, dan jadi ini bahkan manusia pun masih tidak percaya akan terjadinya hal ini. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة ولقد فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله الأحسن الخالقين. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dan dalam tempat kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan jadi segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging itu kami jadikan sebagai tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Menurut embriologi, proses kelahiran manusia dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, periode ovum, dimulai dengan fertilisasi atau pembuahan akibat pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau laki-laki dan perempuan, yang mana inti keduanya bersatu dan membuat zigot. Setelah fertilisasi, zigot membelah menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Setelah pembelahan, zigot bergerak menuju kantong kehamilan, melekat dan akhirnya masuk ke dinding rahim yang disebut implantasi. Kedua, periode embrio, yaitu periode pembentukan organ. Terkadang organ tidak terbentuk dengan sempurna atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Misalnya jika hasil pembelahan zigot tidak bergantung atau bertempel pada dinding rahim yang dapat menyebabkan keguguran atau kelahiran dengan cacat bawaan. Ketiga, periode janin, di mana embrio berkembang menjadi janin yang sudah memiliki bentuk tubuh manusia. Maka janin merupakan masa perkembangan dan kesempurnaan organ tubuh yang tumbuh sangat pesat dan berakhir dengan kelahiran. Dengan demikian, proses kehidupan manusia terdapat kesesuaian antara embriologi Al-Quran dari Al-Mu'minun ayat 12-14 jelas bahwa periode ketiga yang disebut Al-Mudghah Al-Quran adalah masa periode kedua menurut embriologi, periode embrio. Organ-organ penting terbentuk selama periode ini, periode keempat dan kelima sama seperti periode ketiga. Baik, bab ketiga penutup. Poin ketiga titik satu kesimpulan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Tanggung jawabnya sangat besar, berat, namun hal ini masih memungkinkan setiap insan berpengaruh dalam melestarikan bumi agar tetap indah. Amanat agama Islam diturunkan kepada manusia karena ajaran mampu mengarahkan dan membimbing manusia dalam tingkah lakunya, baik untuk diri sendiri, baik untuk masyarakat, termasuk bangsa dan negara. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk menyembah Allah dan menjadi khalifah yang memimpin dan menguasai bumi. Penciptaan manusia melewati berbagai proses. Yang pertama adalah terjadi proses fertilisasi, yang nantinya menjadi zigot. Yang kedua terbentuknya embrio dari organ-organ. Yang terakhir adalah proses janin yang nantinya semakin tumbuh hingga menjadi proses kelahiran. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.